Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mun'imul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts bi asyrafil adyan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal irfan, amma ba'd. Sama-sama kita cintai guru kita mukarram wal muhtaram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Imam Besar Masjid Istiqlal, Menteri Agama Republik Indonesia, mata Allah bituli hayati, segenap pimpinan pengurus badan pengelola Masjid Istiqlal, hadirin hadirat, bapak-bapak ibu sekalian, serta para pemirsa channel YouTube Masjid Istiqlal TV dimanapun berada, teriring doa untuk kita semua senantiasa selalu dalam rahmat, berkah, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita kali ini sebagaimana yang telah dikemukakan oleh sahabat saya Al-Ustaz Mukarram yang Ibrahim ya, terkait dengan kitab La Tahzan karya Syekh Dr. Aid Al-Qarni. La tahzan, jangan bersedih. Kali ini bahasan kita terkait kajian kitab La Tahzan ini Doktul Awatif. Doktul Awatif, mengendalikan emosi. Diawali dengan sebuah uraian kata Syekh Dr. Aid Al-Qarni terkait dengan Doktul Awatif, mengendalikan emosi ini. Diawali dengan sebuah kalimat, tatahajjadul awatifu wa ta'siful masyairu inda sababain. Emosi dan perasaan akan tergolak dikarenakan dua hal. Indal farhatil ghamirah wal musibatil dahimah. Yang pertama, indal farhatil ghamirah, kegembiraan yang muncul. Wal musibah ad-dahimah, musibah yang berat. Dilanjutkan wafil hadis, dalam sebuah hadis al-Mustafa Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni nuhaitu an sautaini fajrin, mautin 'inda ni'mah wa sautin 'inda musibah. Sesungguhnya aku melarang dua ucapan yang bodoh lagi tercela. Apa itu? Inni nuhaitu an sautaini fajrin. Yang pertama, mautin 'inda ni'mah, keluhan tatkala mendapatkan nikmat, wa sautin 'inda musibah, dan umpatan
tatkala mendapat musibah. Sahabat-sahabat saudara sekalian, penting kita untuk memahami, menghayati, menyadari sesadar-sadarnya agar kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini memiliki sebuah pengendalian diri, alias kita mampu mengendalikan emosi. Dalam kitab Uraian La Tahzan ini terkait dengan Dabtul Awatif mengendalikan emosi ini, maka emosi, perasaan dia bergejolak dikarenakan dua hal. Yang pertama, kegembiraan yang memuncak. Saking bahagianya, saking senangnya, luar biasa yang diharapkan, yang didambakan, yang diinginkan, bahkan melebihi target bahagia. Hati-hati, terkadang emosi muncul, keakuan muncul, ego muncul, kedirian muncul. Jadi emosi bukan hanya dalam hal-hal yang terkait yang tidak mengenakan. Artinya perlu dikendalikan, karenanya kalau yang kedua munculnya gejolak emosi, perasaan kesal, marah, tidak nyaman, meronta-ronta seolah kok seperti ini ya, kenapa, dan seterusnya, maka Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW dalam sabdanya tadi, inni nuhaitu an sautain fajrain, sesungguhnya aku melarang dua ucapan yang bodoh. Ucapan ini dikategorikan, digolongkan ucapan yang bodoh. Apa itu? Mautin inda ni'mah wa sautin inda musibah. Keluhan tatkala mendapat nikmat dan umpatan tatkala mendapat musibah. Apa maksudnya keluhan ketika mendapat nikmat? Wah, coba ya, kalau saya lebih tingkatkan lagi investasi saya akan mendapat lebih. Wah, kalau tahu berhasil seperti ini, kenapa saya tidak lipat gandakan? Wah, coba saya lakukan lagi. Kurang syukur, sudah mendapatkan nikmat, kalimat-kalimat tersebut terlontar. Atau kita menolong seseorang, membantu seseorang yang kita bantu berhasil, sukses. Kemudian kita harusnya bahagia, alhamdulillah saya bisa membantunya. Tahapan demi tahapan saya berikan motivasi, saya berikan arahan, bahkan saya berikan materi sehingga digunakan dengan sebaik-baiknya, sukses. Harusnya bahagia, karena yang ditolong dengan kesibukannya kurang memberikan apresiasi, mulai ini nggak ada terima kasihnya, mulai ya. Begitupun ketika mendapatkan musibah. Karenanya penting yuk kita sama-sama hayati surah Al-Hadid, surah yang ke-57
ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, kamu jangan berduka cita terhadap yang luput dari kamu, wa la tafrahu bima atakum, supaya kamu jangan terlalu gembira juga terhadap yang diberikannya kepadamu. Saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, sangat jelas dalam surat Al-Hadid ini kita terhadap yang luput tidak boleh berduka cita. Penting untuk selalu kita ingat, ketahuilah untuk menguji diri kita sejauh mana tingkat kesadaran kita, sejauh mana kualitas syukur kita. Kita tes diri kita untuk mampukah kita menerima yang tidak kita inginkan. Yang kedua, melepaskan kemelekatan. Saya sering ulang-ulang ini. Mampukah kita menerima segala sesuatu yang tidak kita inginkan? Inginnya seperti ini, targetnya seperti itu, tidak terwujud. Mampukah kita terima dengan lapang? Bukan pesimis, akan tetapi tetap optimis dan tidak menggerutu, diterima dengan sebuah kerelaan hati. Mampukah kita melepaskan kemelekatan yang ada di hati kita, melekat dengan harta kita, melekat dengan apapun yang kita miliki, saat sirna, saat tiada, saat tidak kegagam lagi, saat sudah bukan lagi kita miliki. Mampukah kemelekatan itu kita lepas? Untuk itu, disinilah penting terkait dengan pengendalian emosi. Sebab apa yang kita pikirkan, rasakan, nantinya akan menjadikan apa yang kita katakan, kita berbuat sesuai dengan nuansa pikiran dan perasaan yang ada pada diri kita. Saat pikiran negatif, perasaan negatif, biasanya ucapannya pun akan negatif, perilaku, ekspresi, perbuatan, tindakan pun negatif. Karenanya penting untuk selalu kita hayati. Saya gemar menghayati ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 216 ya. Ya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Allahu ya'lam
syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu suka amat buruk untukmu. Penting untuk kita hujamkan dalam kalbu keyakinan kita, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah amat sangat mengetahui, kamu tidak mengetahui. Nah, kalau di ayat-ayat ini kita akan mampu mengendalikan emosi, langsung kita buka, kita masuk ke gerbang hikmah. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Allah akan memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Siapa yang diberikan hikmah, maka dia telah diberikan kebaikan yang melimpah ruah banyaknya. Oh, kenapa terjadi musibah? Oh, kenapa hal ini tidak mengenakan? Oh, kenapa aku dirundung pilu duka? Oh, dia menyelam lebih dalam. Hakikatnya ada sebuah kebaikan yang banyak untuknya. Dia masuk ke gerbang hikmah, dia ambil pesan-pesannya, sehingga menyelam masuk ke jati dirinya. Akhirnya yang ada adalah muhasabah, kaji diri, introspeksi, mawas diri, dan disadari, ya Allah, iya ya, dia tidak salahkan apa-apa dan siapa-siapa, apalagi terhadap Sang Pencipta alam jagat raya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada adalah Astaghfirullahaladzim. Yang ada adalah, ya Allah, apa yang luput, apa yang kau alami tidak sebanding dengan karunia-karunia nikmat yang masih melekat sampai detik ini yang kau berikan, ya Allah. Nikmat hidup dan kehidupan, hamba masih asyik menari, mengeluarkan, menghembuskan nafas, jantung masih berdetak. Alhamdulillah ya Allah. Dalam kondisi seperti ini pun aku tetap bersyukuri, karena teramat banyak melimpah ruah nikmat-Mu yang tiada pernah henti dan bertepi sampai saat ini. Hamba masih Kau curahkan nikmat iman, kalbu, hati masih terpaut bisa menyebut asma-asma-Mu seraya bersalawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat diberikan yang diinginkan, yang diharapkan sesuai kegembiraannya, bukan pada hasilnya. Kegembiraannya bukan semata-mata mendapatkan yang didambakannya. Kegembiraannya langsung terarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, alhamdulillah, apa yang kudambakan berhasil. Ini karunia dari-Mu ya Allah. Dia tidak lupa pada Allah. Bahkan lebih meningkat lagi keterpautan hatinya kepada yang Maha Memberi, Al-Wahhab. Keterpautan hatinya kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Keterpautan hatinya kepada Allah Al-Fattah yang Maha Membuka, Ar-Razak yang mengkarunia rezeki. Alhamdulillah ya Allah. Laksana Nabi Sulaiman alaihissalam, hadza min fadli Rabbi. Ini semua dari karunia sisi-Mu ya Allah. Nikmat harus terkendali.
Dilanjutkan, Syekh Dr. Ait Al-Qarni pun dalam hal ini melanjutkan dengan sebuah sabda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru inda sadmatil ula. Maka penting Rasulullah dalam sebuah sabdanya kita hayati, sesungguhnya kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Apa maknanya? Saat diberikan ujian, saat mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai harapan, saat dikecewakan, saat ada sesuatu yang tidak cocok dengan dirinya, harga dirinya dan sebagainya, tiada mengapa. Kalau mau tes tahu siapa diri kita, sabar letaknya. Innamas sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Di jalan macet, belum juga terurai. Nah, di awal terjadinya macet itu, apa yang terlontar, apa yang terfikir, apa yang kita rasakan? Renungkan adanya di awal. Saat di rumah kita listrik mati, ledeng lagi tidak hidup, air pun demikian. Terganggu. Yang suka air dingin, kulkasnya baru mau masak, belum matang, gas habis. Apapun tergantung mensikapi start di awalnya. Ketika di awalnya, oh brengsek nih, itu kesananya udah repot. Karenanya penting di sini bahwa dilanjutkan dari uraian innamas sabru 'inda sadmatil ula, yang tujuannya dari bahasan ini untuk sebuah pengendalian emosi di awal itu penting, baik dalam mendapatkan sebuah kebahagiaan maupun hal yang tidak cocok di hati kita, sikapi semua dengan tenang. Ada istilah TSB, tenang, tetap senang, akan bahagia. Tapi jika tidak tenang, otomatis jadi tidak senang, otomatis tidak bahagia. Dilanjutkan, faman malaka masyairahu indal hadasil jasim wa indal farahil ghamir istahaqqa man tabattas sabat wa manzilatar rusud wa nala sa'adatar rahah wa lazatil intisari 'ala nafs. Barang siapa yang mampu menguasai perasaannya dalam peristiwa, apapun peristiwanya, baik yang memilukan dan juga yang menggembirakan, maka dialah orang yang sejatinya memiliki kekuatan iman dan keteguhan keyakinan. Demikian Syekh Dr. Ait Al-Qarni menutup dengan sebuah untaian kata, faman malaka masyairahu 'indal hadasil jasim. Barang siapa yang mampu menguasai perasaannya dalam setiap peristiwa, wa indal farahil ghamir istahaqqa
martabatas sabat, baik yang memilikinya, yang memilukan, yang tidak menyamankan, dan juga yang menggembirakan. Wa manzilatir rusud wa nasa'adatar rohah wa lazatil intisari 'alan nafs, maka dia akan mampu tetap dia sikapi dengan hal-hal yang eksis keimanannya sehingga dia menguasai perasaan dalam dirinya. Itulah lambang yang memiliki iman dan keteguhan keyakinan sejati. Saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian, percayalah ujung-ujungnya semua adalah dirasa, pada perasaan. Makan enak, ujungnya enak ya rasanya. Tidak cocok, oh begini ya rasanya. Ketika berada di sebuah tempat, wah enak suasananya, rasa. Tidak enak, rasa. Hidup ini penuh dengan nuansa rasa. Ketika pikiran positif, perasaan positif, insya Allah perkataan positif, tindakan positif, dan diperlukan untuk itu maka keterpautan hati pada Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun, dimanapun. Percayalah hakikat kebahagiaan sejati ketika perasaan kita terus tersambung pada Sang Pencipta yang memberikan nuansa rasa pada kita, baik rasa jasmani maupun rasa rohani, terlebih nuansa ruh kita, rasa pada kalbu kita, rasa atas aneka karunia nikmat yang kita rasakan melalui keimanan kita, melalui ketauhidan kita. Itulah rasa sejati. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan keterpautan hati pada Allah, hati menjadi tentram, tenang, emosi terkendali. Insya Allah dengannya berbuah kesabaran, berbuah kesadaran, berbuah terus dalam nuansa syukur, berbuah mantap, maksimal ikhtiarnya, seraya hatinya terpaut pada Allah, tawakal ala Allah, ridha atas segala sesuatu hal yang Allah tetapkan masuk ke dalam gerbang hikmah, dan terus istiqomah dengannya. Allah berikan hidup dan kehidupannya penuh dengan nuansa rahmat, berkah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian ya. Baik Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang kami muliakan, penting harusnya kita memanage emosi dan perasaan supaya menjadi ibadah buat kita. Ketika kita bisa memanage emosi dan perasaan kita dalam segala situasi yang sulit, maka itu akan menjadi mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.